Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan. Sahabat muslim dimanapun berada, ada satu video yang mana Kiai Haji Ashad Syamsul Arifin memberikan ketegasan semasa hidup beliau dalam membela NU. Apabila ada orang berpidato baik dari PBNU tapi merugikan NU, jangan diikuti. Jangan diikuti kalau ingin selamat. Ada orang berpidato tapi merugikan NU, jangan diikuti. Baik dari PBNU. Berikut videonya. Itu memang orang yang pidato anak sehat berikan maafin, maka dari PBNU, maka dari PBNU, maka dari PBNU. Maka kuda kiasat aduh tapi kuda tuh harus dilakukan usaha toh. Jadi kalau ada orang berpidato memberikan nasihat dari mana saja, walaupun dari PBNU, walaupun saya sendiri Kiai Ashad sendiri berpidato, tapi pidato saya merugikan NU, jangan diikuti. Cak toro enak, cak toro enak. Meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cak toro enak. Itu memang orang yang pidato anak sehat berikan maafin, maka dari PBNU, maka dari PBNU, maka dari PBNU. Maka kuda kiasat aduh tapi kuda tuh harus dilakukan usaha toh. Jadi kalau ada orang berpidato memberikan nasihat dari mana saja, walaupun dari PBNU, walaupun saya sendiri Kiai Ashad sendiri berpidato, tapi pidato saya merugikan NU, jangan diikuti. Ngapa ini? Untuk selamat sampean. Cak toro. Ingat, jangan diikuti. Mengerti ya? Kalau Anda ingin selamat, jangan diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, menjawab Yang Mulia Gus Yahya Setakuf, yang mana beliau saat ini menjadi pimpinan PBNU. Hari ini di akhir Oktober tahun 2024, banyak kritikan terus menuju kepada beliau dalam menyikapi tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang disampaikan beliau berikut ini, kita simak. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya, dan ribut-ribut soal catatan nasab saja. Saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim dimanapun berada, ada dua poin yang perlu kita bahas dari yang disampaikan oleh Gus Yahya Setakuf. Yang pertama, orang-orang goblok tidak usah bertanya dalil. Menurut pandangan kami, boleh-boleh saja beliau menyampaikan demikian, cuma bahasa ini adalah bahasa muhibbin yang dipakai. Menyampaikan kata-kata goblok ini juga disampaikan, juga digunakan oleh Rais Am PBNU yang mulia, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kata-kata bodoh, goblok ini ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman CS
dan pengikutnya. Menurut pandangan kami, sekelas beliau yang terhormat dan berilmu dan berpendidikan, sebenarnya bahasa ini kurang tepat dipakai di dalam mempelajari atau di dalam menghadapi permasalahan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena apa? Tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah tesis keilmuan. Beliau punya argumen secara disiplin ilmu, meneliti kitab nasab terkait masalah Ba'alwi, dan ditemukan kejanggalan atau kurang terverifikasi bahwasanya Ba'alwi Habaib di Indonesia ini memang putus nasab kepada Rasulullah secara penelitian kitab nasab. Sebenarnya jawabannya harus mengarah juga kepada keilmuan. Namun beliau ini hanya menyampaikan secara emosional. Orang-orang goblok tidak perlu bertanya. Alasannya apa? As-sawadul a'dham min ulama'ina. Memang as-sawadul a'dham min ulama'ina itu sudah mengikuti bahwa beliau Ba'alwi apa di Indonesia ini memang keturunan Rasulullah. Itu menurut saya sih cuma masalah husnudon. Jadi kalau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini memang meneliti kitab nasab yang jadi rujukan Ba'alwi Habaib di Indonesia. Sehingga di argumen yang kedua dari Gus Yahya Stakuf, As-Sawadul A'dham ini adalah menjadi patah oleh penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa menjadi patah? Contoh ya yang menjadi patah oleh Kiai Imad ini. Anak dari Ahmad bin Isa ini ada 3. Ini memang dibahas di berbagai kitab abad ke-4 sampai ke-8 atau sampai ke-9. Kitab abad ke-4 sampai ke-9 membahas 3 anak dari Ahmad bin Isa yang bernama Muhammad, Ali, dan Husain. Ini terbahas di kitab abad ke-4 sampai 9. Lantas kenapa tidak ada nama Abdullah atau Ubaidillah di kitab tersebut? Inilah yang dipertanyakan. Ternyata di akhir abad 9 baru ada nama Ubaidillah atau Abdullah tersebut ada di kitab yang dikarang oleh Ba'alwi. Inilah yang mencurigakan. Kenapa tidak ada di kitab-kitab sebelumnya? Wong saudaranya yang lain itu ada kok. Semacam. Nah, akhirnya ini yang menjadi patah As-Sawadul A'dham tersebut. Karena apa? Yang Sughrawul Istifadah itu di abad ke-4 sampai 9 awal itu anak dari Ahmad bin Isa, ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Baru di abad 9 sampai sekarang inilah munculnya tambahan 1 yang bernama Ubaidillah. Ini yang tidak bisa diterima karena yang lebih awal itu Sughrawul Istifadah di abad ke-4 sampai ke-9 awal ini memang disebut cuma 3, semacam itu. Harusnya jawabannya itu berdasarkan kajian ilmu, bukan secara emosional. Sahabat muslim dimanapun berada, apalagi didukung oleh tes DNA secara internasional, itu memang haplogrup dari Bani Hashim atau keturunan Nabi itu J1. Faktanya Ba'alwi ini ada lagi. Ini sebenarnya harus dijawab secara ilmu pengetahuan ya, secara ilmu pengetahuan. Dan lagian dengan adanya Ba'alwi Habaib di Indonesia ini sangat tidak memberikan faedah apapun kepada orang-orang NU. Contoh, orang-orang NU yang bersama Ba'alwi pasti didoktrin dengan ilmu-ilmu Ba'alwi yang terkait dengan leluhur Ba'alwi. Bukankah ini sudah tidak asing? Yang Faqih Muqaddam lah, yang cerita-cerita khurafat yang tidak masuk akal terkait dengan dato-dato Ba'alwi, seharusnya kan tidak ke sana arah ceritanya itu. Arah ceritanya
arah ceritanya itu harusnya mengarah kepada sejarah-sejarah NU atau muasis-muasis NU. Ini enggak. Yang disebut adalah datuk-datuk para Ba'alwi. Tidak nyambung sebenarnya. Demikian pula juga harus permasalahan-permasalahan sejarah NU yang disampaikan kepada muhibbin atau kepada orang-orang lain. Tidak, ini justru sejarah NU diselewengkan. Ini kini masih dibela, itulah yang secara logika akal sehat itu tidak masuk. Bahkan ulama NU selama ini dihina oleh Ba'alwi itu. Kalau kita mau jujur, Gus Dur itu juga pernah dihina buta mata, buta hati. Itu orang NU tidak merasa sakit itu, justru dibela penghinanya. Fakta kan ini. Gus Dur itu buta mata, buta hati. Seharusnya yang bela ini orang NU, sekelas PBNU. Bahkan terakhir ini dari Ahmad Assegaf ini menghina Buya Hashim Asy'ari. Ini fakta, tapi para PBNU justru diam dan membela Ba'alwi. Ini yang tidak masuk akal. Ini yang tidak masuk akal. Makanya sekarang ini menurut saya NU ini menjadi dua arah. Arah Ba'alwi dan arah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu jujur saja itu. Yang ke arah Ba'alwi ya yang mendukung golongan habaib, bahwa habaib ini masih tersambung kepada Rasulullah. Dan arah Kiai Imad yaitu banyak PCNU yang sudah dengan tegas tidak menerima habaib di dalam kegiatan keagamaan. Banyak itu juga yang terjadi di Bali, Wonogiri, dan yang lainnya. Ini menjadi terbelah menjadi dua, yaitu yang mengikuti Ba'alwi dan yang mengikuti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, tentunya ini adalah fenomena NU. Apakah harus dicampur dengan Ba'alwi atau dibersihkan dari Ba'alwi, akan terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Gus, menyikapi, menanggapi dawuhipun panjenenganipun Gus Yahya Takut sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama, ya, PBNU. Sangat mantap apa yang didawuhkan. Orang-orang goblok tidak usah nanya dalil. Setahu saya yang dikatakan orang-orang goblok Gus Yahya itu wong NU tok lho. Wong Nahdlatul Ulama ya, duduk wong NU, wong Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, yang dikatakan Gus Yahya orang-orang goblok tidak perlu nanya dalil itu mayoritas oke wong Nahdlatul Ulama. Jadi menurut Gus Yahya wong Nahdlatul Ulama sing goblok-goblok kuwi ora oleh nanya dalil. Padahal menurut saya orang-orang goblok yang nanya dalil itu merupakan satu kemajuan intelektualnya. Dia itu pengen pinter. Lah kok malah dindek-ndeki malah goblok. Wis goblok dindek-ndeki mundak pekok. Sekali lagi ya, yang nanya dalil itu yang dikatakan Gus Yahya orang-orang goblok tadi, itu mayoritas wong Nahdlatul Ulama, duduk wong NU, wong Nahdlatul Ulama. Nek wong NU kan akeh sing nunut urip. Apalagi iki musim
pilkada wes. Wong NU iki jelas akeh wong nunut urip. Nunut urip. Ya. Wong goblok jangan tanya dalil. Menurut pendapat saya, ini adalah satu kemajuan. Wargane Gus Yahya ini kemajuan. Wong goblok takok dalil itu artinya mencari titik kebenaran. Begitu loh. Mencari titik kebenaran. Nah ini perlu diacungi jempol sebenarnya. Perlu diacungi jempol warga kita, warga Nahdlatul Ulama ini. Karena memang selama ini kayaknya kita khususnya warga Nahdlatul Ulama ini orang yang tertindas. Korban korban dibohongi ya, korban didawir dan lain sebagainya. Karena seringnya ya mengatakan khurafat dan lain sebagainya, sehingga orang-orang bodoh ini bangkit. Sedikit terbuka pola pikirnya. Bener apa ora yo? Wong kuwi nek turunan Nabi. Mana catatannya? Ini sebenarnya perlu didukung, Gus. Ojo malah dilokne. Orang-orang goblok ngono kuwi asline ngelokne. Asli itu menyakitkan wargamu. Menyakitkan warga Nahdlatul Ulama grassroots. Menyakitkan itu kalau dicermati secara mendalam apa yang dikatakan Gus Yahya itu. Orang-orang goblok. Padahal yang dikatakan orang-orang goblok itu ya mayoritas wong Nahdlatul Ulama. Saya minta maaf Gus, guyon nih, guyon. Oleh ae guyon. Guyon lah. Ya saya mohon sebagai warga Nahdlatul Ulama grassroots, diakoni monggo, ra diakoni ora apa-apa. Usul pada Gus Yahya sebagai pimpinan tertinggi, pinter norek, pinter no umate ya, warga Nahdlatul Ulama itu pinter no, ojo di apa itu justru malah dibodohkan. Katanya takut kualat dan lain sebagainya. Ini gimana Gus? Saya minta maaf Gus ya, saya minta maaf. Jenengan niku asline menyakiti pola pikirnya para warga Nahdlatul Ulama khususnya ning grassroots, di akar rumput. Sebenarnya menurut saya tidak perlulah ngomong semacam itu, nggak perlu. Memang warga Nahdlatul Ulama ini ada kemajuan supaya mengerti satu permasalahan yang ada di depan kita. Ini piye? Kok enek ngene iki piye? Warga kita itu sudah cerdas. Akhirnya tanya dalil. Sebab yang mendukung kebenaran itu memang dalil, begitu, dalil. Wis pokoke ngono ae ya berarti warga NU ki ora oleh pinter. Ora oleh pinter. Gus, saya minta maaf Gus, iki wong Kediri. Secara pribadi saya enggak setuju lah. Dawuhe panjenengan itu enggak setuju. Secara pribadi loh ya. Nah, saya sebagai orang Nahdlatul Ulama, duduk NU loh ya. Saya Nahdlatul Ulama. Lek NU yo nunut urip akeh wong Kediri model-model ngono kuwi. Apa meneh iki musim pilkada. Saya minta maaf Gus, saya minta maaf. Tolonglah direvisi dawuhipun panjenengan ngoten niku dipun revisi lah. Ya. Diganti atau diganti yang baik supaya warga kita itu gak tersinggung gitu loh. Ya di manage dengan baik redaksi dawuh jenengan niku supaya piye wargane seneng. Gak malah tersinggung, malah digoblok-goblok nih. Wis goblok, digoblok-goblok nih. Mayoritas
Wong goblok iku wong Nahdlatul Ulama. Saya minta maaf. Ini pendapat saya secara pribadi dan usulan saya secara pribadi. Niki usul lho Gus ya, usul. Nek ditampa monggo, ora ditampa ya ora apa-apa. Untuk NU ke depan, mohonlah Gus Yahya mundur saja. Ya, untuk NU ke depan supaya lebih baik, mohon Gus Yahya ini kalau bisa mundur sajalah dari pimpinan Nahdlatul Ulama. Saya minta maaf Gus ya, saya minta maaf. Tidak apa-apa, saya bukan benci, tidak apa-apa. Ini demi NU, demi Nahdlatul Ulama. Dan Rois Am, ya Miftahul Akhyar, panjenenganipun Kiai Miftahul Akhyar, ya mohonlah mundur kalau bisa mundur. Mundur dari jabatan, biar diganti yang lain. Yang lebih cerdas. Saya minta maaf ini usul loh ya. Kalau diterima monggo, lek ora diterima nggih mboten napa-napa wong usulane wong NU, wong Nahdlatul Ulama Kediri, wong desa. Sekali lagi Gus, panjenengan sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama Tanfidiyah PBNU kalau bisa mohon dengan sangat dan hormat mengundurkan diri Gus dari jabatannya. Dan panjenenganipun Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar juga begitu sebagai Rois Am kasuwun mengundurkan diri mawon dari jabatan Rois Am biar diganti yang lebih cerdas yang baik. Ya sebenarnya panjenengan pun sae, tapi apakalah jeleknya kalau kita memilih yang lebih baik lagi karena ini demi umat Nahdlatul Ulama. Ngoten mawon Gus sepurane sing akeh, sepurane sing kuwatah. Ya nggih sepurane sing kathah. Iki wong NU, wong Nahdlatul Ulama Kediri. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ibarat dulu orang belum tahu istilah fikih ketika kita mau sholat karena tidak tahu arah kita pakai husnudon, pakai keyakinan. Iya. Oh misalnya sana, oh saya akhirnya menghadap sana terus. Kiblatnya menurut keyakinan. Menurut keyakinan. Iya. Tapi setelah ada alat Iya. yang jelas dan valid, Iya. nah itu ternyata kiblatnya sana. Iya. Kita secara fikih harus mengikuti itu. Iya. Donnya gugur jadi ya. Nah, nganggur. Maka don itu kan setelah ada hujah kan Batal. Maka orang sekarang muhibin yang masih meyakini bahwa habaib itu putu Nabi, duriah Nabi, itu ibarat orang yang bertempat tinggal di pinggir masjid akan tetapi sholatnya masih menghadap ke timur. Ke timur. Sudah ada hujah. Inna donna Batatone Batal itu tetap batal. Tapi kalau menurut Pak Ketum, Iya. wong Wah. goblok ora usah takok dalil. Nek rungkat justru rungkat. Kan gitu loh. Iya, enggak usah pakai dalil, rungkat loh. Iya, udah. Semestinya kaum para habaib itu harus berterima kasih dengan adanya orang yang mengingatkan. Iya, iya. Bagaimana jika nyampe mereka beri kepanjangan seperti itu? Maka ketika kebanyakan kan masih memakai Imam An-Nabhani, Iya. Ibnu Hajar al-Haytami. Sekarang mana kitab Imam An-Nabhani, Ibnu Hajar al-Haytami yang khusus penelitian nasab kan Enggak ada. Bahkan di Indonesia ini seperti Mbak Maimun Jubair, Syekh Nawawi Al-Bantani, atau mungkin sekelas Robi Khalil Bangkalan, atau mungkin seperti Gus Bah, Gus Kausar, seperti beliau setelah saya teliti, beliau tidak ada satupun hasil penelitian. Artinya beliau itu belum meneliti. Seumpamanya beliau meneliti, wallahi demi Allah, beliau akan mengikuti jejak-jejak seperti kami. amin. Closing terakhir. Nanti giliran nih. Kalau dituruti asik masalahnya. Muhibin ya. Kami kan mantan muhibin. Iya. Siapa kita? Ketika Anda masih meyakini bahwa para habaib itu zuriyah Nabi, berarti sampean itu ibaratnya di pinggir masjid tapi masih kusnudon sholatnya Madep ngidul. kan gitu ya. Ya, Hukumnya haram. Kayak Siapa Muharram. kita? Mantap.
Mantan Muhibin. Oh, closing Kiai Muharrar. Ya, jadi apa itu kalau kita ini sudah ada sebagian ulama yang beristihad dan istihad beliau pun bisa dipercaya, kenyataannya sampai sekarang belum ada satu ulama pun atau satu habaib pun yang mampu menandingi teknis yang dilakukan oleh Kiai Iman atau mungkin beberapa pendapat kiai. Maka muhibin yang ada atau ulama-ulama yang ada itu hukumnya haram untuk muslimin karena sudah ada dalil, ada hujah haram. Dan untuk kita semua kiai-kiai yang paham tentang permasalahan ini, hukumnya wajib menyampaikan masalah ini ke umat. Karena apa itu tentang silsilah ini bukan seperti meneliti silsilahnya Mbak Bendo. Kalau meneliti silsilahnya Mbak Bendo nggak perlu diteliti, paling Mbak Bendo bin Slamet bin Bejo bin Karmen bin Soeharto kan gitu kan Mbak Bendo. Ini nggak perlu diteliti gitu. Loh, ini ada nasab yang disandarkan ke Rasulullah. Karena al-ihtimam bima ya ta'ala bi Rasulullah. Iya. Sehingga kalau kita ini kemudian apa itu ngapain mutek-mutek nasabnya orang. Loh, kalau mutek-mutek nasabnya panjenengan Nggak masalah. Ini ada syariat yang ada hubungannya dengan dawuh Rasul. Dita'alluqke ke itu. Ada dua perkara yang ditinggalkan untuk umat ini. Al-Qur'an dan apa itu Ahlul Bait itu. Itro. Al-Qur'an dan apa itu? Itro. Itro. Karena begini Kiai, tadi kan belum dijawab untuk menyikapi masalah pemalsuan makam. Menurut Anda gimana? Kalau itu memang benar-benar palsu ya, maka kita semua warga Indonesia wajib hukumnya izalatul munkaroh. Man amin kumul karoh fal goyib biar. Jadi yang punya kekuasaan Manroa itu munkaroh itu. apa itu man amin kumul karoh. Man amin kumul karoh fal goyib biadi. Kalau kita punya kekuatan ya harus dengan kekuatan kita. Dan para ulama apabila tidak punya kekuasaan ya dengan lisan kita. Tapi rata-rata milih di kolbi. Jadi kita semua tidak boleh berdiam diri. Sebab nanti kalau berdiam diri itu maka di Indonesia ini tidak cuman makam apa itu pahlawan-pahlawan kita loh. Akan ada makam Rasulullah SAW. Kalau nggak percaya buktikan. Iya. Tapi menurut saya begini Pak Uki. Jadi kita itu kembali kepada kiai-kiai desa. Kiai-kiai desa khususnya kiai-kiai NU. Itulah kita bisa sholat, bisa ngaji. Ya, saya dulu itu berjanji itu kan sorokan mulai abtadibul Imlak. Nah, sekarang setelah saya itu besar, ini kok saya tidak malah mengamalkan amalan dari orang lain yang tidak jelas. Itu sebetulnya secara rohaniah kan ada kecenderungan. Maka agar supaya kita itu semua lepas dari Ba'alawi, semua amalan dari Ba'alawi tinggal. Karena gendamnya lewat situ. Malah ada kiai sehebat apapun kalau masih mengamalkan amalan-amalan dari Ba'alawi sulit untuk bisa lepas. Sulit itu contohnya itu. Contohnya Gus Miftah kalau kita mau berpikir ya tentang Rotibul Hajat ya, saya itu meneliti Rotibul Hajat. Setelah saya teliti jebul-jebul 8 Rotibul Hajat itu wiridan Kanjeng Nabi. Betul. Kenapa diklaim Rotibul Hajat? Seperti Rotibul Atos itu juga wiridan Kanjeng Nabi. Kenapa diklaim Rotibul Atos? Seakan-akan itu karya tulis beliau. Padahal kalau masalah membuat apa itu Wiridan siapa saja bisa menyusun. Orang Jawa ini loh membuat karya tulis namanya tahlil. Ini kan wiridan Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun ulama yang mau mengklaim pencipta tahlilan. Bahkan wiridan setelah sholat itu kan yang membuat kan ulama Indonesia kan tidak ada satupun yang mengklaim. Jadi kalau apa itu wiridan Kanjeng Nabi diklaim itu nggak benar itu. Jadi untuk teman-teman semua yang masih apa itu menggunakan Rotibul Hadat atau Rotibul Atos itu semestinya toh kata-kata Rotibul itu toh itu dihilangkan. Saya itu tidak wiridan, saya itu Rotibul Atos, Rotib Al-Haddad, Rotib Al-Idus, Rotib Asakron. Semua saya tinggal. Bahkan kalau kita ini mau teliti ya membaca Simtuduror, lepas. Kalau kita mau teliti ya di Simtuduror ini ada pembelokan sejarah. Banyak. Ungkap Yai. Di antara satu saja di Simtuduror itu Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bahwa
di waktu Rasulullah pembedaan dada itu tidak dibuang mahalus setan, tapi tadinya baik ditambahi kebaikannya. Ini toh bertentangan dengan apa yang disampaikan ke Rasulullah, bertentangan yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan bertentangan di Hibah Al-Berjanji dan lain sebagainya. Jadi ada penyelewengan semacam itu. Itu belum yang lain, banyak lah apa itu karya-karya tulis yang apabila kita teliti itu ada penyelewengan. Cuma kita ini masya Allah khusnudurnya itu. Mula wong NU itu baiknya balik ke berjanjian, kalau enggak dibak. Itu kalau dibak itu kalau kita mau arti-artinya itu lebih mengena. Lagi pula kan hadisnya kan jelas kalau di apa itu di Al Hadisus Sani itu dibak itu menerangkan bagaimana kita orang umum itu meski bersifat seperti Kabil Akbar itu. Mungkin kalau kajian kiai itu mungkin orang-orang awam sendiri nggak mungkin bisa mengikuti dan ikut meneliti, nggak mungkin. Dan saya itu sama kiai-kiai khususnya itu alumni sarang itu rata-rata begini, itu biasanya cara mendekati saya itu begini. Oke kiai, kalau memang sampai masih khusnudun mereka foto Nabi monggo, karena kita itu sejak kecil diajarkan bermadhab. Berarti ketika orang bermadhab berarti siap bidah. Nah orang siap bidah nggak sah bermadhab, maka sampean masih meyakini monggo. Tapi untuk soal PR yang paling besar untuk bangsa dan negara, kula nyuwun saran pripun sarane ngatasi pembelokan sejarah bangsa, pembelokan sejarah NU, pembelokan sejarah Jatman dan pemalsuan makam. Ini loh yang paling penting itu. Ketika sudah nyampe di situ, biasanya mereka diem nggak bisa jawab. gara-gara tidak muncul keilmuan. Saya amati itu, semua ulama yang pendapatnya hampir sama Romoya Iman, yang asli itu bukan ikut-ikutan Romoya Iman, bukan, salah. Seumpamanya ini karena nafsu dan sahabatnya Romoya Iman yang berfatwa semacam itu tidak lebih dari 7 bulan. Konflik ini tidak lebih dari 7 bulan, tapi kenyataannya sudah 2 tahun lebih, semakin meruncing, dan rakyat Indonesia ini tuh semakin melihat bahkan ngapunten. Itulah tadi tanggapan dari beberapa pengurus PCNU yang merasa Ketua PBNU sudah salah langkah nih teman-teman ya, karena menganggap bahwa Balawi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, meskipun sudah banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Balawi itu bukan dzurriyyah Rasulullah SAW, serta ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Ketum PBNU dirasa bukan seharusnya sebagai Ketum PBNU mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dan tadi sudah kita dengar bersama dawuh dari Kiai Sepuh NU Kiai Syamsul Arifin tentang pengurus-pengurus yang dirasa merugikan NU jangan diikuti. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu support. Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.